Tahu nggak sih kalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tak pernah lepas dengan yang namanya konsep fisika. Dari hal yang rumit sampai hal-hal yang sederhana loh. Salah satunya yaitu pada saat kita membuka pintu. Membuka pintu pun kita butuh fisika. Pintu itu kan benda yang diam ya. Biar pintunya bisa kebuka, pintunya harus bergerak. Berarti kita harus melakukan sesuatu pada pintunya. Sebenarnya sih gampang ya. Tinggal putar aja gagang pintunya, terus kebuka deh. Ya benar sih. Tapi apa kalian pernah berpikir, kenapa gagang pintu itu diletakkan di ujung pintu, bukannya di tengah pintu? Nah, penasaran kan apa jawabannya? Pantengin terus video ini ya. Kita semua tahu kalau pintu itu mempunyai engsel. Nah, si engsel itu jadi poros atau pusat rotasi si pintunya. Dan ketika kita mau menggerakkan pintunya, kita harus mendorong atau menarik pintu tersebut. Yang artinya kita harus memberikan gaya pada pintunya. Gaya yang memiliki kemampuan untuk mengubah benda diam menjadi bergerak atau berotasi disebut dengan torsi. Torsi atau momen gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Jadi, semakin kencang kamu dorong pintunya, semakin besar pula torsinya. Dan semakin cepat juga pintu terbuka. Jadi, besarnya gaya yang kamu berikan, semakin besar juga torsinya. Faktor lain yang mempengaruhi besarnya torsi adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi atau disebut dengan lengan torsi. Dan ternyata semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya. Secara matematis, torsi ditulis sebagai berikut. Torsi sama dengan gaya yang tegak lurus dikali dengan lengan torsi, di mana keterangannya yaitu torsi atau tau atau momen gaya satuannya adalah Newton meter, sedangkan F sama dengan gaya satuannya adalah Newton, dan L adalah lengan torsi satuannya adalah meter. Misalkan gaya yang diberikan itu miring-miring, kalian harus mencari dulu gaya tegak lurusnya dengan cara mengalihkannya dengan sudut yang terbentuk, misalnya adalah theta. Jadi, besar gaya yang terbentuk pada sumbu Y kita hitung dengan F dikali dengan sin theta. Sedangkan besar gaya yang terbentuk pada sumbu X dapat dihitung dengan F dikali dengan cos theta. Sama kayak gaya pada umumnya, torsi juga punya arah. Bedanya, arah torsi cuma ada dua, searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi ini dibedakan dengan memberikan tanda positif untuk yang searah jarum jam dan negatif untuk arah yang berlawanan jarum jam. Terus gimana cara nentuin arahnya? Tenang, teman-teman, kalian tinggal memutar arahnya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Misalnya, kamu punya gaya kayak gini, berarti arah torsinya itu ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Karena sudut yang terbentuk kalau kamu putar gayanya ke kiri lebih kecil daripada kalau kamu putar gayanya ke kanan. Baik, kita sekarang lanjut ke contoh soal di mana gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah. Karena di sini yang ditanyakannya nilai momen gaya terhadap titik A, jadi bisa kita anggap pusat rotasinya ada di titik A. Nah, untuk mencari momen gayanya gimana? Langsung aja kita tulis. Sigma tau sama dengan berapa? Kita lihat.
Karena pusat rotasinya ada di titik A, maka gaya F1 karena dia berputar pada pusat rotasinya, apakah gaya ini akan berputar? Tidak. Karena nilai F1 pada pusat rotasi sehingga tidak menyebabkan benda berputar atau berrotasi, sehingga tau 1 bernilai 0. Maka rumusnya menjadi sigma tau sama dengan T2 atau tau 2 dikurang tau 3. Kenapa minus? Karena dia untuk yang F3 bergerak berlawanan arah jarum jam. Ditambah tau 4. Nah, di sini plus. Berarti untuk yang F4 dia bergerak searah jarum jam. Jadi sigma tau sama dengan F2 kali L2 dikurang F3 kali L3 ditambah F4 kali L4 sama dengan 4 dikali 2 dikurang 5 dikali 3 ditambah 10 dikali 6. Jadi 8 dikurang 15 ditambah 60, maka sigma tau hasilnya adalah 53 Newton meter. Jadi jawabannya yaitu adalah D, 53 Newton meter. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang A, B, C, D seperti pada gambar. Jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik C adalah, karena di sini yang ditanyakan itu nilai momen gaya terhadap titik C, jadi pusat rotasinya ada di titik C. Untuk mencari momen gayanya gimana? Nah, F1 ini kan dia berputarnya searah jarum jam. Lalu F2 ini juga berputar searah jarum jam. Namun dia membentuk sudut. Dan F3-nya ini dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka rumusnya menjadi sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 dikurang tau 3 sama dengan F1 kali L1 ditambah F2 kali L2 kali sin theta karena dia membentuk sudut dikurang F3 kali L3. Maka 4 kali 2 ditambah 6 kali 1 dikali setengah dikurang 6 dikali 2. Hasilnya 8 ditambah 3 dikurang 12. Maka sigma tau jawabannya adalah min 1 Newton meter. Jadi momen gaya yang didapatkan itu min 1 Newton meter. Maka si batang ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Gimana teman-teman? Sudah pada paham kan? Untuk pembahasan kali ini disudahi dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini makin berkembang ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Bye bye.